Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membuat video tentang cara mengecek laptop sebelum kita mengupgrade prosesor laptop, teman-teman ya. Jadi memang harus dicek dulu supaya nggak salah beli, supaya nggak salah unit juga, nggak salah barangnya juga. Misal dia dicek dulu sampai maksimalnya berapa, tipenya apa, soketnya apa, dan macam-macam teman-teman ya. Intinya sebelum kita mengupgrade prosesor itu kita harus mengecek dulu teman-teman. Nah, di depan kita ini ada contoh prosesor ya teman-teman ya. Ini prosesor yang agak lama memang untuk mengupgrade laptop yang masih ini teman-teman, yang masih Intel Celeron, yang masih single core teman-teman ya. Jadi ini udah core-nya udah dua semua, kalau yang ini masih single core. Nah, pada dasarnya itu semua prosesor laptop itu dia bisa di-upgrade teman-teman. Ini kan yang bisa dilepas nih. Kan nanti yang udah keluaran baru mulai generasi kelima kayaknya, seingat kita ya, itu kan prosesornya sudah tanam teman-teman ya. Itu sebenarnya juga masih bisa dilepas teman-teman, cuma dengan alat khusus. Nah, contohnya ini teman-teman ya, yang masih bukan masih, ini yang model tanam teman-teman. Ini contohnya, dia nggak pakai soket teman-teman ya, dia model tanam. Ini sengaja kita nggak lepas karena ini masih segel ya teman-teman ya, sayang. Nah, ini kalau diangkat prosesornya, ini akan tampilannya kayak gini teman-teman. Nah, ini kayak gini. Jadi itu harus ngangkatnya pakai alat khusus, masangnya juga pakai alat khusus teman-teman ya, untuk yang model tanam atau BGA istilahnya ya. Intinya sebenarnya masih sama, maksudnya bisa di-upgrade juga, cuma alatnya khusus, biayanya sedikit lebih mahal dibandingkan kita yang model lepasan yang masih bisa dilepas kayak gini teman-teman. Nah, untuk mengeceknya ini kita terbiasa pakai software ini ya teman-teman ya, AIDA 64. Teman-teman sih bisa pakai program lain seperti CPU Z atau ya sejenisnya, cuma kita lebih senang pakai AIDA 64 karena dia lengkap teman-teman ya. Nah, setelah terbuka ini teman-teman, ini pilih aja yang ini teman-teman, tools. Kita cek pakai AIDA 64 CPU ID ya teman-teman ya. Nah, akan keluar tampilan seperti ini, mirip kan kayak CPU Z. Nah, di sini kita bisa ngelihat jenis prosesornya teman-teman ya. Prosesornya, soketnya apa, itu bisa kelihatan. Terus juga yang penting ini teman-teman, chipsetnya teman-teman. Ini kan jenis soket dan lain-lainnya ya ini ya. Yang terpenting juga yang kedua ini teman-teman. Ini chipsetnya. Ini kalau udah ketemu kayak gini teman-teman bisa ngecek lewat websitenya Intel. Websitenya Intel ini kebetulan bukan Intel ya teman-teman ya, contohnya. Biasanya nanti di sini ada Intel 965, 960 atau GM45, GL40 di sini. Nah, yang terpenting ini teman-teman. Jadi langkah pertama bisa teman-teman, kalau ini udah ketemu, teman-teman bisa browsing sendiri langsung ke websitenya Intel, atau tetap menggunakan software ini teman-teman, atau dua-duanya itu untuk memastikan. Tapi biasanya kita kalau chipset salah satu aja sih teman-teman, mau pakai software atau pakai website, yang penting kita udah tahu ininya apa. Kalau pakai software ini teman-teman ya, klik mainboard. Nah, terus nanti kita pilih chipsetnya ini. Nah, di sini kan sama kayak tadi kan, SIS M671. Kalau misalnya teman-teman pakai Intel kan biasanya nanti ada Intel. Kalau yang lama itu Intel 965, Intel 45. Terus kalau misalnya yang baru kemungkinan kayak HM55, yang di atasnya ya HM55, HM76 dan lain-lain. Nanti diklik ininya. Nah, di sini kita bisa ngelihat teman-teman. Nah, ini FSB speed yang didukung berapa. Nah, di sini ini tertulis, ini yang lama ya, ini ya, laptop lama ini 533 800, berarti di atas 533 ini sebenarnya masih ada teman-teman 667. Kalau tulisannya 533 berarti dia minimal 533, maksimal 800 teman-teman ya. Ini kita pakai cara ini ya teman-teman ya, cara yang standar, bisa ngecek 533 sama 800. Walaupun ini kalau teman-teman tahu sebenarnya bisa juga sih diupdate BIOS atau apa kalau memang masih support teman-teman ya. Contohnya ini nih, di sini terdeteknya maksimal 800 tapi kita pernah masang pakai 1066, bisa teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya bisa ngecek di video kita sebelumnya, itu ada nanti linknya, kita tampilin di situ. Ini laptopnya ya yang ini kan. Ini di sini terdeteksinya ini maksimal 800, tapi ya kita pernah ngupgrade sampai yang 1000 itu bisa.
Ini kita agak lupa ini ya, kemungkinan BIOSnya udah pernah diupdate ini ya. Tapi nggak semua BIOS ketika diupdate dia bisa support seri yang tinggi. Itu nggak semua, tapi ada kalanya ada yang bisa teman-teman ya. Ini cara yang pakai software. Nah, kalau cara yang kedua itu kita masuk website ya teman-teman ya, sesuai pabrikan apakah Intel atau AMD atau apa. Kebanyakan kan Intel yang masih bisa enak di-upgrade itu. Nah, di sini kita paling seringnya ini download manualnya ya teman-teman ya. Kita langsung download manualnya, contohnya kayak ini. Ini kan yang agak lama nih, Intel 945 Express chipset. Nah, kita tinggal ngecek maksimum support prosesornya apa aja, itu ada di sini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman anggap aja tadi yang kita cek itu chipsetnya Intel ya, anggap aja Intel. Terus kita udah ngecek di manual Intelnya langsung, di sini kelihatan prosesor supportnya dia FSB-nya ini 533 dan 667 teman-teman ya. Untuk Intel 945 GM. Nah, ini contoh juga lagi manual book yang Intel 95 ini teman-teman. Nah, yang ini malah mirip tadi kayak tampilannya AIDA teman-teman ya. Di sini supportnya 533 sama 800 teman-teman. Yang berapa tadi ya, 965 ya. Nah, ini 533 800, berarti 667 dia juga support teman-teman. Nah, ini kita ada contoh lain teman-teman yang chipsetnya 940 ini, dia cuma supportnya FSB yang 533 aja, only itu teman-teman ya. Berarti dia di atas 533 dia nggak bisa teman-teman ya. Ini untuk Celeron atau Intel Core prosesor. Jadi ini sebenarnya kalau mau ngupgrade ini masih bisa. Yang penting FSB-nya ini yang 533 teman-teman. Ini ada juga nih yang cuma supportnya sampai 533. Ini manualnya dari Intel tadi ya teman-teman yang kita download. Nah, terus untuk teman-teman ngupgrade prosesor itu yang dilihat nggak hanya clocknya MGHZ-nya teman-teman ya. Ini kita liatin contoh Intel Celeron yang 550, GHZ-nya clocknya 2 GB, FSB-nya 533, L2 cache-nya 1 MB. Jadi teman-teman jangan berpatokan sama yang clocknya aja, tapi dilihat yang lain teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di garis yang bawah, kotak hitam yang bawah itu dia clocknya 1,6, cache-nya 2 MB, busnya 533 teman-teman ya. Ini Intel T5200, ini buat contoh. Jadi kemarin itu ada yang nanya soalnya teman-teman, untuk seri yang laptop jadul banget itu dia nyari prosesornya banyak yang kesulitan. Nah, ini sekalian kita liatin kalau masih ada prosesornya, itu masih ada, tinggal nyarinya teman-teman di mana gitu teman-teman ya. Masih ada kok, ini aja kita masih punya stoknya 3 untuk upgrade yang prosesor yang core-nya masih satu teman-teman, yang masih single. Ini yang kedua, ini ada 1,5 GHz, 2 MB cache-nya 667. Nah, ini udah beda teman-teman ya. Yang ini 533, yang ini udah 667. Ini T520 teman-teman, 250. Nah, kalau yang ini nih clocknya 1,66, cache-nya 2 MB, FSB-nya 667 teman-teman ya, T5500. Nah, kalau mau lihat ini teman-teman bisa browsing di websitenya Intel. Ini screenshotan dari website Intel ya teman-teman ya. Untuk contoh yang ini tadi kan kita ngambil contoh ya, ini contoh yang ini screenshotnya bisa teman-teman lihat. Nah, itu Intel Celeron 550 teman-teman. Terus lihat bawahnya speknya. Nah, coba teman-teman lihat tulisan yang itu, jumlah inti dia ada berapa, ada 1, frekuensi dasarnya 2 GB, cache-nya, memori cache-nya 1 MB, kecepatan busnya 533 ya teman-teman ya, lihat ya. Nah, sekarang teman-teman apalin ini, coba dilihat, kita bandingin sama yang seri sebelahnya tadi teman-teman. Nah, ini yang tadi nih ya teman-teman ya, yang berapa ini tadi, 5200, dibandingin ya. Nah, ini coba teman-teman lihat, pabrikasinya sama ya, dia masih yang 65 nano. Nah, ini kita lihat speknya teman-teman. Di sini jumlah intinya dia sudah 2. Untuk frekuensi dasar clocknya dia cuma 1,6 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan tertipu sama ini teman-teman. Wah, ini 1,6 kecil dong. Yang tadi kan 2 GB teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat dulu dari jumlah inti sama clock prosesor. Kalau clocknya ini 1,6, jumlah core-nya ini udah 2, berarti anggap aja paling gampang 1,6 kali 2 teman-teman, berarti berapa? 3,2. Sedangkan yang tadi itu dia 2 GB
cuma satu core ya teman-teman ya, berarti kan dia cuma 2 GB aja, sedangkan ini 1,6 tapi dia core-nya ada 2, berarti 1,6 kali 2 3,2 teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, yang tadi yang masih Celeron itu core-nya cuma 1 tapi dia clock-nya memang 2 GB teman-teman. Sama dilihat ini cache-nya ini. Selanjutnya tuh teman-teman ngelihat cache-nya. Ini di sini cache-nya 1 mega. FSB-nya 533. Nah, kalau ini spek prosesor yang udah mau di-upgrade tadi ya, yang anggap aja ini rencana mau di-upgrade. Selain ini tadi jumlah intinya yang ini udah 2, ini cache-nya ini 2 mega teman-teman. Yang tadi kan 1 mega. Ini pengaruh juga untuk kecepatan prosesor teman-teman. Kecepatan dalam ingatan mengelola transfer dari apa ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri sih maksudnya cache itu apa. Intinya semakin besar cache-nya ini angkanya, itu juga akan menambah kecepatan dari prosesor tersebut teman-teman ya. Sedikit kita kasih gambaran tentang cache teman-teman ya. Maksudnya cache kita simulasikan kayak ini nih, ini tukang ini teman-teman ya, ini tukang, ini yang laden atau yang kuli lah atau apa ya, asisten tukang, dia yang lagi bikin ini teman-teman, olahan apa namanya ini, pasir sama semen, ini adukan pasir sama semen. Nah maksudnya cache itu kayak ini teman-teman, penampungan di ember ini teman-teman untuk dibawa ke sini kan. Ini lagi bangun ini, misalnya lagi nembok dia kan. Nah ini embernya 1. Nah cache itu kayak gini teman-teman, embernya 1 sama kalau embernya 2 itu kan beda teman-teman ya. Kalau embernya 1 kan nanti cepat habis teman-teman bolak-balik, tapi kalau embernya 2 kan ini nanti selesainya lebih cepat teman-teman ya. Daya tampung ininya kan otomatis selesainya buat nembok si tukang ini kan. Kalau embernya 2 dari sini, dari tukang yang ngaduk semen ini, ngaduk pasir, pasti akan lebih cepat kalau embernya 2. Nah cache itu tadi anggaplah kayak itu teman-teman, anggaplah ya, anggaplah. Nah kalau yang jumlah inti tadi teman-teman itu sama aja kayak ini teman-teman ya. Ini mau bangun rumah, tukangnya 1 sama tukangnya 2, tukangnya 3 pasti beda teman-teman ya. Kalau tukangnya 1, tukangnya 2, tukangnya 3 tuh beda. Jadi tadi jumlah inti kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti ada lagi di prosesor yang selanjutnya, nanti akan kita lihat dia ada thread teman-teman, jumlah untaian, itu nanti kita bahas juga. Ini kita lihat yang selanjutnya teman-teman, prosesor yang ini tadi keterangannya ini. Nah ini bisa dilihat T5250, jumlah intinya 2. Wah frekuensinya ini lebih kecil lagi teman-teman, 1,5. Yang tadi kan 1, berapa ya, 1,6 ya, ini malah lebih kecil lagi teman-teman. Tapi ya teman-teman bisa lihat seperti perumpamaan tadi ya, ini clocknya kecil, lebih kecil dari yang 1,6 tadi ya. Cache-nya tetap sama, yang 1,6 tadi juga sama 2 mega, tapi teman-teman lihat kecepatan busnya dia 667, jadi otomatis ini sama yang tadi. Nah sama yang ini teman-teman, lebih kenceng yang 1,5 tadi ya teman-teman ya. Ini kan 1,6 memang lebih tinggi. Cache-nya juga sama, core-nya pun juga sama 2, tapi dilihat busnya ini 533 dibandingkan sama yang, nah ini berarti teman-teman, nah ini 1,5, cache-nya juga sama kayak yang tadi, tapi dia busnya 667 teman-teman. Nah ini kita buatin contoh ya teman-teman, lihat yang tadi yang 1,6. Nah ini 1,6, core-nya sama, clock-nya lebih besar, cache-nya sama, tapi busnya beda, ini lebih kecil 533 teman-teman, dibandingkan sama yang ini teman-teman ya. Clock-nya 1,5, core-nya juga sama-sama 2, cache-nya sama-sama 2, tapi ini dia busnya di atas yang tadi 667, yang ini. Kalau yang tadi kan 533. Ini sampel yang terakhir teman-teman, untuk perbedaannya ngelihat yang ini 5500. Kalau ini perbedaannya gampang sih teman-teman, core-nya sama-sama 2, cache-nya sama-sama 2, busnya sama-sama 667. Nah ini clock-nya dia udah 1,6 teman-teman, jadi lebih kenceng dari yang 1,5. Nah ini baru kita ngelihat kalau udah sama semua, FSB-nya sama, core-nya sama, cache-nya sama, yang kita lihat baru nanti clock-nya teman-teman ya. Tuh, ini sama, busnya sama, cache-nya juga, cache-nya sama, core-nya juga sama-sama 2, tapi ini 1,66. Nah itu tips untuk
teman-teman memilih prosesor ya kalau mau upgrade itu seperti apa, jadi biar kelihatan manfaatnya itu gimana performanya. Jadi yang dilihat tadi itu ya teman-teman, core, nanti ada juga thread. Nanti di sini kalau yang prosesor di model yang udah terbaru itu ada thread, frekuensi dasar, cache-nya berapa, busnya berapa. Ya oke teman-teman, kalau misalnya ada yang nyari yang masih laptopnya ini ya Intel Celeron yang masih single core, yang masih model lama, model M, mau di upgrade tapi nyari stok prosesor susah, ini kita punya 3 ya teman-teman ya, bisa lewat Bukalapak, silahkan kalau memang ada yang mau nyari. Jadi laptop biarpun lama, selama masih bisa di upgrade ya di upgrade aja teman-teman, semaksimal mungkinnya dia. Ini masih bisa kok, ini kita punya stok 3 ini. Ya oke, demikian teman-teman, semoga videonya bermanfaat.